Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Yohanes 17 ayat 11 sampai 19. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, jumpa lagi kita di video yang lain. Bacaan ini kembali diperdengarkan kepada kita. Beberapa pemikiran rasanya perlu diungkapkan tentang ini, supaya semua menjadi satu. Sama seperti kita. Kita siapa? Yesus berbicara dalam doanya kepada Bapa, supaya semua menjadi satu. Sebuah cita-cita dari awal. Dan kita tahu di sini bahwa bagaimana Yesus menunjukkan usahanya untuk membuat manusia itu menjadi satu. Manusia dalam pengertian yang lebih luas, ya. Konteks bacaan ini adalah situasi gereja para murid, dalam gereja eklesia, perkumpulan para murid, komunitas itu. Tetapi ini adalah sebuah bacaan yang bisa dimaknai lebih futuristik, visioner, ke depan. Tentang gereja, kesatuan gereja. Aku memelihara mereka. Menurut saya, seyogianya orang-orang yang merenungkan bacaan ini menemukan ketentraman hati. Mengapa? Karena menemukan garansi dari Tuhan, jaminan. Aku memelihara mereka. Aku menjaga mereka supaya tidak binasa. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku meminta supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Lihat bahasa-bahasa itu sangat meneduhkan, seyogianya. Mengapa saya katakan seyogianya? Karena tak jarang bahwa kita membaca tulisan ini, kitab suci ini, kadang sebagai sebuah kewajiban. Harus 1 lembar hari ini, kalau tidak ada yang kurang. Atau harus 2 lembar, atau harus selesai bab ini. Kadang cita-cita semacam itu bisa membuat kita kehilangan momentum, kesempatan emas untuk memaknainya. Jadi bacaan ini kiranya membawa ketentraman kepada setiap orang yang membacanya. Ada yang memelihara. Ada yang memelihara. Dulu ketika Yesus ada di dunia,
Dan sesudah Yesus meninggalkan dunia, Yesus meminta kepada Bapa supaya kita tetap dipelihara, dijaga, dijauhkan dari yang jahat. Oke. Di sini dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran di sini dipandang sesuatu yang sebagai dasar yang utama. Dan dengan mengetahui kebenaran, kita menemukan dasar yang kokoh untuk hidup kita. Lalu apa? Apa di sini maksudnya kebenaran itu? Kesesungguhan. The real of us, the real of our life. Hal yang paling mendasar, paling sejati dari hidup kita. Kita bisa maknai itu. Kebenaran dalam konteks filsafat bisa dimaknai kesesuaian dengan realitas. Oke. Apa realitas kita? Manusia. Apa artinya menjadi manusia? Memiliki akal dan akal budi dan perasaan, kehendak. Apa ini semua? Mau tak mau kita dibawa pada hubungan kita dengan yang ilahi. Ketika kita memaknai hidup kita. Kepada nilai. Dibawa ke sana. Dan kita didoakan oleh Yesus supaya sampai pada kebenaran itu. Apa yang sebenarnya kita tuju? Nilai terdalam dari hidup kita. Supaya tidak menjadi terlalu abstrak. Banyak orang kehilangan semangat di tengah jalan dalam hidup. Tak apapun. Dalam berkeluarga. Dalam menjalani panggilan. Dalam bekerja. Dalam mengolah dirinya. Kan ada begitu ya. Semangat. Saya mau kursus ini, kursus itu. Saya mau melatih kemampuan ini, kemampuan itu. Supaya makin mantap, makin. Tapi di tengah jalan bisa hilang semangat ini. Karena itu tadi. Tidak berdasar pada kebenaran. Pada kesejatian, keaslian dari diri kita sebagai manusia Allah. Sebagai ciptaan Allah. Sebagai citranya. Apa sebenarnya cita-cita tertinggi yang kita mau cari dalam hidup kita? Mereka bukan dari dunia. Bacaan ini mengajak kita untuk berdistansi, mengambil jarak dengan dunia. Mengambil jarak supaya jangan terikat terlalu dalam atau hanyut terlalu dalam. Terlalu asik bertahan hidup hari demi hari sampai kita tidak melihat sudah berlewat sekian hari. Apakah masih ada hari depan? Dan sekian hari yang telah berlalu, apakah saya benar-benar melihatnya sebagai pemberian? Apakah saya mensyukurinya? Kadang kita alami itu terlalu diporsir atau apa itu istilah merakyat. Terlalu dikuras energi kita untuk hal-hal hari demi hari itu. Dan kita kehilangan makna. Buat apa saya rupanya bertahan hidup atau berjuang melaksanakan kegiatan saya hari demi hari itu? Buat apa? Dan menarik juga memaknai kalimat terakhir ini. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Apa artinya Yesus itu sungguh-sungguh manusia? Yesus sungguh-sungguh manusia berarti Yesus juga berusaha dalam dirinya untuk menunjukkan Allah itu kepada banyak orang. Dia tidak tidur-tidur. Sebagaimana tubuh terdiri atas air dan materi-materi lainnya, ada otot, ada syaraf, harus dilatih juga motorik, sensorik segala macam supaya lebih peka, supaya lebih kuat, supaya lebih
tangguh. Maka Yesus tentu melatih dirinya juga. Yang sekali lagi harus dikatakan tidak semua itu tercatat dalam kitab suci. Bagaimana dia bertahan untuk berdoa semalam-malaman. Lalu setelah semalam-malaman berdoa dia harus konferensi pers. Dia harus tampil di hadapan orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarnya. Juga di hadapan orang-orang yang jeli menangkap kata-katanya. Mana tahu dia keseleo lidah dan itu akan kita jadikan sebagai bumerang kepadanya. Ada juga itu yang mendengar Yesus bukan dari keinginannya untuk mengikuti dia, dengan tulus mau menghayati kata demi kata darinya, tetapi untuk menggelincirkannya, untuk menjeratnya. Nah, dibutuhkan stamina, konsentrasi, kemampuan berpikir, merangkai kata, berbahasa, berelokuensia, berretorika. Retorika di sini bukan untuk bersilat kata, menarik perhatian orang, tetapi untuk mengeluarkan kata demi kata yang memiliki muatan motivasional, memiliki muatan spiritual tentu saja, dan tentu dengan bijaksana. Nah, untuk sampai pada itu semua, Yesus melatih dirinya, dan aku menguduskan diriku, membuat dirinya dalam situasi, dalam keadaan kudus, cocok menjadi teladan, benar-benar menjadi jalan, menunjukkan kebenaran, dan memberikan harapan dalam kehidupan. Ini yang Yesus tunjukkan juga. Maka seperti di awal tadi kita bahas bahwa bacaan ini seyogianya memberikan kita ketentraman hati. Syukur kita mengenal orang yang satu ini, yang di dalam dirinya kita menemukan kesucian dan integritas sesuai kata-katanya dengan perbuatannya. Ternyata ada yang menunjukkan jalan sedemikian rupa kepada kita, sehingga kita tahu begini cara hidup yang ditunjukkan Allah lewat diri putranya menuju kebahagiaan sejati, mengalami surga itu di dunia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.